Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang susunan seri dan paralel dari baterai atau sumber tegangan. Kita lihat yang pertama, susunan seri dari baterai. Anggap 3 buah baterai dengan GGL masing-masing epsilon dan hambatan dalam R dihubungkan seri. Rangkaian ini dihubungkan dengan sebuah hambatan luar R besar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Maka beda potensial antara titik A dan titik D, titik A dan titik D dapat kita tuliskan sebagai VA min VD sama dengan VA min VB ditambah VB min VC ditambah VC min VD. Atau kita ganti VA min VD kan bisa melewati jalur I kali R besar K, dan VA min VB sama dengan epsilon 1 min I kali R1 ditambah epsilon 2 min I kali R2 itu untuk VB min VC, sedangkan VC min VD kita ganti dengan epsilon 3 min I kali R3. Hubungan ini dapat kita tuliskan ulang menjadi epsilon min I kali R kecil total untuk rangkaian itu sama dengan epsilon 1 tambah epsilon 2 tambah epsilon 3 min I kali R1 tambah R2 tambah R3. Karena baterainya sama, berarti GGL-nya sama. Jadi epsilon 1 sama dengan epsilon 2 sama dengan epsilon 3 sama dengan epsilon, dan hambatan dalamnya juga sama dengan R. Sehingga kita bisa tuliskan lagi epsilon min I kali R total itu sama dengan 3 epsilon min 3I kali R kecil. Maka dari hubungan ini kita dapatkan epsilon total atau GGL totalnya itu sama dengan 3 kali epsilon, dan R totalnya sama dengan 3R. Ini menunjukkan bahwa sumber tegangan yang dihubungkan secara seri akan memberikan GGL yang lebih besar, walaupun hambatan dalamnya juga bertambah besar. Secara umum untuk N sumber tegangan yang dihubungkan secara seri seperti yang ditunjukkan pada gambar, maka sumber tegangan penggantinya atau sumber tegangan total untuk seri adalah epsilon S, dan hambatan dalam penggantinya yaitu RS adalah sama dengan N kali epsilon atau N kali GGL dari masing-masing baterai, dan RS-nya sama dengan N kali hambatan dalam dari masing-masing baterai. Kuat arus yang mengalir dalam rangkaian sama dengan kuat arus yang melewati setiap baterai, yaitu I sama dengan epsilon S bagi R tambah RS, atau sama dengan N kali epsilon bagi N kali R ditambah R besar. Tegangan pada hambatan luar yaitu R besar adalah V sama dengan I kali R besar ya. Sedangkan tegangan di ujung-ujung dari masing-masing baterai adalah V aksen sama dengan V bagi N atau sama dengan I kali R bagi N. Jenis susunan seri biasanya digunakan saat N kali R lebih kecil dari hambatan luar yaitu R besar. Untuk dua baterai yang memiliki GGL berbeda seperti gambar 3, GGL totalnya dapat kita tuliskan sebagai epsilon S sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2. Tegangan jepit untuk masing-masing baterai diberikan oleh V1 sama dengan epsilon 1 min I kali R1, dan V2 nya sama dengan epsilon 2 min I kali R2. Untuk dua baterai yang memiliki GGL berbeda seperti yang ditunjukkan pada gambar 4, GGL totalnya diberikan oleh epsilon S sama dengan epsilon 1 min epsilon 2. Ini letak kutubnya berbeda ya. Dan tegangan jepit untuk masing-masing baterai adalah V1 nya sama dengan epsilon 1 min I kali R1, dan V2 nya sama dengan epsilon 2 plus I kali R2. Oke, kita lihat susunan paralel baterai atau sumber. Anggap 3 buah baterai dengan GGL masing-masing epsilon
dan hambatan dalam R kecil yang dihubungkan paralel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Misalnya ini kuat arusnya I1, ini I2, ini I3. Nah, ini kita misalkan sebagai titik A, ya, titik B. Maka menurut hukum pertama Kirchhoff, kita bisa tuliskan I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Karena ketiga baterai itu identik, maka arus yang dihasilkan sama besar. Maka I1 sama dengan I2 sama dengan I3, yaitu I per 3. Kita gunakan rumus tegangan jepit untuk menghitung beda tegangan antara titik A dan titik B. K, kita bisa tuliskan VA min VB sama dengan epsilon min I kali R1 sama dengan epsilon min I kali R2 sama dengan epsilon min I kali R3. Atau kita tuliskan epsilon min I kali R total itu sama dengan epsilon min I kali R per 3. Dari persamaan tersebut kita dapatkan GGL total itu sama dengan GGL dari masing-masing baterai, dan R total, ya, hambatan dalam total itu sama dengan R per 3 atau hambatan dalam dari masing-masing baterai bagi 3. Jadi jika N baterai identik atau sama yang terhubung secara paralel, maka kita dapatkan epsilon penggantinya atau GGL penggantinya paralel itu sama dengan GGL dari masing-masing baterai. Sedangkan hambatan dalam totalnya atau hambatan dalam penggantinya itu sama dengan hambatan dalam dari masing-masing baterai dibagi dengan banyaknya baterai tersebut, yaitu N. Dan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian yaitu I sama dengan epsilon bagi R plus R kecil dibagi dengan N. Kuat arus yang melalui setiap baterai yaitu I aksen itu sama dengan I per N. Jika dua baterai tidak identik dipasang paralel seperti gambar A, maka GGL penggantinya diberikan oleh epsilon P sama dengan epsilon 1 kali R2 tambah epsilon 2 kali R1 bagi R1 tambah R2. Dan kuat arus yang melalui rangkaian adalah I sama dengan epsilon P bagi R besar tambah RP. Kuat arus yang melalui setiap baterai adalah I1 sama dengan epsilon 1 min I kali R besar bagi R1 dan I2 sama dengan epsilon 2 min I kali R besar bagi R2. Seperti yang ditunjukkan pada gambar B, dalam susunan paralel ini, jika baterai terhubung dengan polaritas terbalik, ya, polaritas terbalik, maka GGL totalnya sama dengan epsilon 1 kali R2 min epsilon 2 kali R1 bagi R1 tambah R2. Pada gambar C menunjukkan bahwa ketika dua baterai memiliki GGL berbeda dan tidak memiliki hambatan dalam terhubung secara paralel, maka GGL penggantinya bernilai tak tentu. Jadi, ketika kita menghubungkan kawat dengan baterai tetapi tanpa hambatan, sama dengan hubungan arus pendek. Karena itu, total arus yang mengalir akan menjadi tak terbatas. Oke, kita lihat susunan campuran seri dan paralel dari baterai. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jika N baterai identik terhubung dalam satu baris dan M baris yang terhubung sejajar seperti yang ditunjukkan, maka GGL pengganti dari susunan ini adalah N kali epsilon, dan epsilon itu adalah GGL dari masing-masing baterai. Sedangkan hambatan total dalam susunan ini adalah R totalnya sama dengan N kali R kecil dibagi dengan M. Dengan R kecil itu adalah hambatan dalam dari masing-masing GGL atau sumber tegangan. Arus yang mengalir melalui rangkaian diberikan oleh I sama dengan M kali N kali epsilon bagi M kali R besar
tambah N kali R kecil. Beda potensial pada hambatan luar adalah V sama dengan I kali R besar. Sedangkan beda potensial pada masing-masing baterai adalah V aksen sama dengan V per N atau sama dengan I kali R bagi N kecil. Dan kuat arus yang melalui setiap baterai adalah I aksen sama dengan I per N atau sama dengan M kali epsilon bagi M kali R tambah N kali R. Oke, kita masuk pada pembahasan contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Pada susunan baterai seperti gambar, beda potensial antara titik A dan titik B adalah, pada soal ditanyakan VAB, yaitu beda potensial antara titik A dan titik B ya. Jadi VA min VB. Karena jalannya itu dari A ke B, maka ketika jalan ini mengenai kutub negatif baterai terlebih dahulu, baterai itu potensialnya mengalami kenaikan ya, potensial naik. Berarti pada baterai 4 volt, karena potensialnya naik ya, maka bertanda positif 4. Dan 5 volt juga positif 5, 10 volt negatif 10 karena kena kutub positif terlebih dahulu, berarti potensialnya turun. Dan ketika kena baterai 3 volt mengenai kutub negatif terlebih dahulu, maka ini mengalami kenaikan ya, ke plus 3. Sehingga beda potensial antara titik A dan B adalah VA plus 4 plus 5 min 10 plus 3 sama dengan VB, sehingga VA min VB sama dengan min 12 plus 10, berarti VAB nya sama dengan minus 2 volt ya. Oke, jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang kedua. Pada rangkaian baterai di bawah ini, tentukan A kuat arus yang melalui rangkaian dan B tegangan antara titik K dan titik L. Pertama kita tunjukkan dulu misalkan arah kuat arus yang melalui rangkaian, misalnya I, dan loop yang kita ambil berlawanan dengan arah jarum jam. Maka karena P sama dengan I kali R dan V juga sama dengan epsilon min I kali R, maka dari kedua hubungan ini kita dapatkan epsilonnya sama dengan I kali R besar tambah R kecil. Dari rangkaian kita ketahui GGL total ya, GGL totalnya sama dengan plus 100 minus 30 minus 10, berarti sama dengan 60 volt. Hambatan luar totalnya itu tersusun seri, berarti 5 plus 6 adalah 11 ohm. Sedangkan hambatan dalam total itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 2, berarti sama dengan 4 ohm. Maka dari hubungan ini kita dapatkan 60 sama dengan I kali 11 tambah 4, berarti kuat arus yang melalui rangkaian sama dengan 60 per 15, berarti sama dengan 4 volt. Untuk pertanyaan B, VKL ya, kuat tegangan antara titik K dan L. Nah, dari sini kita bisa gambarkan titik K, terus ada hambatan 5 ohm, ada GGL, dan ada titik L. Ini GGL 3 10 volt,
dan hambatan dalam R2 2 ohm. Sedangkan kuat arusnya dari K ke L. Maka kita bisa tuliskan VK ya, VK minus 5 kali I karena searah ya, jalannya dari K ke L. Berarti karena searah dengan kuat arus berarti minus 5 kali I, dan ketika mengenai GGL kena kutub positif terlebih dahulu berarti minus 10, dan untuk R kecil 2 nya berarti kita tuliskan minus 2 kali I sama dengan VL. Maka VK min VL nya sama dengan 5I plus 2I plus 10, atau sama dengan 5 kali 4 ditambah 2 kali 4 ditambah 10. Berarti VKL nya sama dengan 20 tambah 8 tambah 10 berarti 38 volt. 38 volt. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Pada rangkaian listrik di bawah ini terdiri dari 4 baterai dengan GGL 10 volt dan hambatan dalam 2 ohm. Tentukan A. Kuat arus yang melalui hambatan 10 ohm, dan B. Tegangan antara titik K dan titik L. Pada rangkaian ini kita mencari dulu GGL total untuk baterai 10 volt. Dua baterai di atas ini tersusun seri, maka GGL 2 serinya sama dengan 20 volt, sedangkan di bagian bawah juga sama 20 volt. Maka GGL totalnya itu sama dengan 20 volt karena dua baterai ini tersusun paralel ya, tersusun paralel. Maka rangkaian dapat kita gambar lagi menjadi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Misalnya kita ambil loopnya itu searah jarum jam. Maka untuk pertanyaan A, kuat arus yang melalui hambatan 10 ohm, kita gunakan rumus GGL sama dengan I kali R plus R kecil ya. K sama dengan 60 plus minus 20 sama dengan I kali R nya ada 10 plus 6 terus plus 2 plus 2, maka I nya sama dengan 40 ya, per 16 tambah 4 berarti 20, maka ini sama dengan 2 ampere ya. Kuat arus yang melalui hambatan 10 ohm itu besarnya 2 ampere. Untuk pertanyaan D, jika kita mau mencari tegangan antara titik K dan titik L, kita cari dulu arus yang melalui titik K dan titik L. Kita kembali ke rangkaian awal, misalnya ini titik X, maka arus 2 ampere akan terbagi menjadi 2 dengan besar sama ya, yaitu 1 ampere dan 1 ampere yang melalui K dan L, karena hambatan ini sama ya, 4 ohm dan di atas juga 4 ohm, sehingga arus yang melaluinya sama besar, yaitu 1 ampere dan 1 ampere. Maka kita bisa gambarkan rangkaian dari titik K ke titik L menjadi ini titik K, terus ketemu baterai 2 ya, yaitu 10 volt dan hambatannya 2 ohm, terus titik L dan arusnya dari L ke K, sedangkan jalan dari K ke L. Maka kita bisa tuliskan VK sama dengan
karena dari K ke L dan ketemu kutub negatif baterai terlebih dahulu, maka ini bernilai positif ya, karena potensialnya naik. Berarti ini positif 10 ya. Terus karena berlawanan dengan arah arus, maka potensialnya naik ya. Berarti positif I kali R2 sama dengan VL. Berarti VK ya, VK min VL sama dengan min 10 min I nya itu tadi 1 ampere dikali R2 nya 2 ohm, maka VKL atau tegangan antara titik K dan titik L adalah sebesar minus 12 volt. Oke, kita bahas soal yang keempat. Pada rangkaian listrik yang ditunjukkan di bawah ini, tentukan kuat arus I. Kita misalkan titik cabang ini menjadi titik cabang A, dan kuat arus yang melalui baterai 20 volt sebesar I1, dan kuat arus yang melalui hambatan 2 ohm sebesar I2. Maka pada titik cabang A berlaku hukum 1 Kirchhoff, yaitu I1 sama dengan I2 tambah I. Karena kuat arus I2 ini melalui hambatan 2 ohm, maka I2 besarnya sama dengan 4 volt bagi 2 ohm. Karena 4 volt ini adalah tegangan di ujung-ujung hambatan 2 ohm. Maka kuat arus I2 nya sebesar 2 ampere. Kuat arus yang melalui hambatan 2 ohm lainnya, kita misalkan ini loop yang searah jarum jam, maka GGL totalnya sama dengan 20 volt min 4 volt min 6 volt, berarti sama dengan 10 volt. Maka I1 nya sama dengan 10 bagi 2 sama dengan 5 ampere. Maka kita peroleh nilai kuat arus I nya sama dengan I1 min I2, berarti sama dengan 5 kurang 2, maka I nya sama dengan 3 ampere. Oke, kita lihat soal yang kelima. Dalam pengelompokan campuran baterai identik, 5 baris dihubungkan secara paralel dengan setiap baris berisi 10 baterai. Kombinasi ini menghasilkan arus I melalui hambatan luar 20 ohm. Jika GGL dan hambatan dalam masing-masing baterai 1,5 volt dan 1 ohm, maka nilai I adalah. Oke, soal ini diketahui M nya sama dengan 5, N sama dengan 10, R besarnya 20 ohm untuk hambatan luar ya, GGL nya 1,5 volt dan hambatan dalamnya 1 ohm. Maka kuat arusnya kita cari dengan menggunakan rumus I sama dengan N kali GGL atau epsilon dibagi dengan R besar tambah N kali R kecil bagi M. Maka I nya sama dengan 10 kali 1,5 bagi 20 tambah 10 kali R kecilnya 1 dibagi M nya 5, maka sama dengan 15/22. Nilai kuat arus I nya sebesar 0,68 ampere. Jadi jawabannya D.